Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, apa kabar? Saya Hersu Beno Arif dari Forum News Network. Presiden Prabowo Subianto hari Senin tanggal 24 Februari kemarin secara resmi telah meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau disingkat Danantara. Dari namanya yang bermakna energi masa depan Nusantara, Danantara ini diharapkan menjadi mesin penggerak perekonomian Indonesia dan meningkatkan daya saing nasional. Selain itu diharapkan juga ini bisa mengubah Indonesia itu bukan lagi menjadi negara yang hanya menjual sumber daya alamnya. Dalam sambutannya di depan para undangan, termasuk para duta besar, ada puluhan duta besar dan perwakilan negara sahabat, Prabowo itu pamer bahwa Danantara ini akan menjadi sovereign wealth fund atau badan pengelola investasi terbesar di dunia karena mengelola dana sebesar 900 miliar US dollar atau 14.000 triliun lebih. Dana itu dihimpun dari 7 BUMN dengan skala jumbo seperti antara lain Pertamina, Bank Mandiri, BNI, dan lain-lain. Dan nantinya itu semua BUMN itu akan masuk ke Danantara. Dengan besarnya dana yang dikelola itu banyak kalangan yang khawatir kalau ini nanti akan muncul konflik kepentingan dan jadi rebutan. Awal kan pembentukannya saja sudah terkesan ada rebutan. Ini karena tadinya kan yang godok Danantara ini adalah tim pakar dari para pakar-pakar ekonomi di tim Prabowo yang dipimpin oleh mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Dan nama yang tadinya ditunjuk menjadi kepala Badan Pengelola Investasi Danantara itu adalah Mulyaman Hadad yang sudah terlibat dalam pembahasan itu bersama dengan tim pakar dari Prabowo Subianto. Tapi kemudian Mulyaman Hadad ini kan tersingkir dan yang muncul adalah nama GCEO-nya itu adalah Rosan Roslani, Menteri Investasi, Menteri Negara Investasi yang pada Pilpres lalu itu menjadi ketua tim ses dari Prabowo Gibran. Ini yang banyak orang khawatir, ini bisa mengulang nanti skandal-skandal badan pengelola investasi jumbo seperti yang terjadi misalnya di negara tetangga kita, Malaysia, 1 million DB gitu. Di Indonesia juga dalam skala kecil, walaupun sebenarnya kecil itu karena dibandingkan dengan Danantara itu, seperti kasus di Taspen, Asabri, dan juga di Jiwasraya. Jadi banyak skandal-skandal dalam badan pengelolaan investasi ini, apalagi kalau itu melibatkan dana yang cukup besar dan pengawasannya tidak cukup memadai. Apalagi sebelumnya kan disebutkan bahwa ini nggak bisa diaudit oleh BPK, oleh bahkan juga lembaga-lembaga penegak hukum yang lainnya tidak bisa masuk seperti KPK. Jadi dalam pidato sambutannya kemudian Pak Prabowo menyatakan bahwa itu bisa diaudit oleh kita semua. Nah ini nggak tahu apa maksudnya, kok bisa diaudit oleh kita semua. Danantara Indonesia bukan sekedar sebuah badan pengelola investasi, melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara kita mengelola kekayaan Indonesia. Jangan salah, apa yang kita luncurkan hari ini bukan sekedar sebuah dana investasi, melainkan instrumen alat pembangunan nasional yang harus bisa mengubah cara kita mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kita telah membuktikan komitmen dalam mengelola kekayaan negara dengan disiplin keuangan yang ketat dan tata kelola yang bertanggung jawab. Dalam 100 hari pertama pemerintah yang saya pimpin, kami berhasil mengamankan lebih dari 300 triliun rupiah, hampir 20 miliar dolar dalam bentuk tabungan negara, dana yang sebelumnya terhambat oleh inefisiensi, korupsi, dan belanja-belanja yang kurang tepat sasaran. Kini dana tersebut akan dialokasikan untuk dikelola oleh Danantara Indonesia, diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek-proyek nasional sebagai bagian dari industrialisasi kita dan hilirisasi kita.
proyek-proyek yang berdampak tinggi, yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan untuk bangsa kita, menciptakan manfaat nyata, lapangan kerja yang bermutu, dan kemakmuran yang berjangka panjang bagi masyarakat Indonesia. Kita tidak mau lagi menjual sumber alam kita murah. Kita tidak mau jadi sumber raw material bagi bangsa lain. Kita bertekad ingin menjadi negara maju. We have already proven our commitment to managing Indonesia's wealth and assets with very careful financial discipline and responsible governance. In our first 100 days, my administration secured over $20 billion in savings, funds that were once trapped in inefficiency, corruption, misallocation, but will now be channeled into 20 high-impact national projects, creating real long-term benefits for our people. Saya bersama pemerintah yang saya pimpin didukung oleh koalisi yang solid, bertekad keras untuk membangun suatu pemerintahan yang bersih, yang bebas dari korupsi. Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu. Prinsip yang sama akan menjadi fondasi dalam pengelolaan Danantara Indonesia. Visi untuk mengelola sumber daya nasional secara bijaksana bukanlah sesuatu yang baru. Tidak lama setelah kemerdekaan, para pendiri bangsa mendirikan Bank Industri Negara untuk membiayai sektor perkebunan, industri, pertambangan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, hari Senin tanggal 24 Februari tahun 2025, saya Presiden Republik Indonesia meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara Indonesia. Nah, seperti saya sebut tadi, bos Danantara ini sebagai bosnya Presiden menunjuk nama Menteri Investasi Rosan Roslani dan dia didampingi oleh Wakil Menteri Negara BUMN Doni Oskaria dan Pandu Satria Sahrir. Ini ponakan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan. Nama Presiden ke-6 dan ke-7 yakni Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo didapuk sebagai Dewan Penasehat. Dan posisinya tersebut, Joko Widodo itu kembali menempati jabatan publik setelah dia pensiun sebagai Presiden pada Oktober tahun lalu. Tampilnya Rosan sebagai Menteri Investasi merangkap CEO bos Danantara, menggeser posisi Mulyaman Hadad, mantan bos OJK itu, yang sebelumnya sudah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, itu menimbulkan tanda tanya gitu. Apa sesungguhnya yang terjadi? Karena memang ini seperti saya sebutkan tadi terjadi banyak tarik-menarik kepentingan. Maklumlah ada dana yang sangat besar, super jumbo ini yang belum pernah terjadi di Indonesia. Ya banyak yang kemudian pasti akan melihatnya seperti gula dengan semut gitu ya. Jadi banyak yang mengincar. Dan Mulyaman Hadad ini kemudian kan tersingkir karena revisi Undang-Undang BUMN itu membatasi usianya ya, karena dari sisi usia itu katanya maksimal usianya 60 tahun, sementara Mulyaman Hadad itu usianya sudah 64 tahun. Tapi kalau lihat track recordnya Mulyaman Hadad ini kan juga cukup panjang di dunia keuangan ya, karena dia pernah menjadi deputi Gubernur Bank Indonesia dan kemudian menjadi bos dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, sebelum kemudian dia menjadi duta besar di Swiss.
Mulyaman Hadad ini sesungguhnya sempat dilantik menjadi Kepala BPI Danantara itu di Istana Negara pada tanggal 22 Oktober 2024. Jadi tidak lama setelah, atau hanya 2 hari saja setelah Presiden Prabowo itu dilantik sebagai Presiden. Dia didampingi oleh Kaharudin Djenot Daeng Manyambeang ini sebagai wakil kepalanya. Dalam struktur yang beredar ini, Mulyaman Hadad akhirnya posisinya digeser. Dia menjadi Wakil Ketua Dewan Pengawas atau Dewan Pengawas gitu yang diketuai oleh Erick Thohir. Dan yang cukup mengejutkan itu dalam struktur Dewan Pengawas tercantum nama mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Munculnya nama Tony Blair ini selain cukup mengejutkan juga sekaligus menarik perhatian. Blair ini sebelumnya sempat membantu Presiden Jokowi sebagai tim penasihat pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Tony Blair waktu itu ditunjuk menjadi anggota Dewan Penasihat IKN bersama dengan pendiri dan CEO SoftBank Masayoshi Son dan Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan yang waktu itu masih menjadi putra mahkota UEA. Dan seperti kita ketahui kan kemudian CEO SoftBank Masayoshi Son ini mengundurkan diri, dan mundurnya Masayoshi Son ini memang menjadi pukulan telak buat Presiden Jokowi pada waktu itu, karena selain dia menjadi penasehat, waktu itu CEO SoftBank ini menyatakan akan menanamkan investasinya di Uni Emirat Arab gitu. Dan akhirnya seperti kita ketahui sampai sekarang tidak ada satupun investor yang masuk. Nah, karena itu ya saya menyebutnya Tony Blair ini sebenarnya figur yang gagal membantu IKN, karena pada waktu itu tugas yang diberikan Presiden Jokowi kepada Blair ini untuk mempromosikan Ibu Kota Negara Nusantara ke seluruh dunia dan mendatangkan investor. Nah, sekarang dia mendapat tugas baru lagi sebagai Dewan Pengawas Danantara bersama dengan Jokowi yang juga menjadi Dewan Penasehat. Kalau Pak Jokowi ini satu kotak ini bersama dengan Pak SBY sebagai Dewan Penasehat. Ini nanti jangan ngomongin soal cawe-cawe lagi ya di Danantara ini. Ini urusannya adalah mengelola dana besar ini, karena buat Pak SBY juga saya kira ini dia pertama kalinya juga kembali ke jabatan publik di pemerintahan lah ya ini, walaupun dia sifatnya investasi dan dana dari BUMN itu sekarang di dalam undang-undangnya dipisahkan dari dana negara, tetap saja ini adalah instrumen keuangan yang dimiliki oleh negara. Jadi kalau antara Tony Blair dengan Pak Jokowi ini semacam reuni gitu ya, dan reuninya ini di duit yang sangat besar ini ya. Saya membaca di banyak pengamat, baik di media maupun di media sosial, yang semua ini wait and see ya, tidak euforia seperti halnya Pak Prabowo menyambut peluncuran Danantara ini. Banyak yang malah khawatir ya, kalau pengelolaan dana yang begitu besar itu nanti rawan skandal, apalagi kalau tanpa pengawasan yang sangat ketat begitu. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, 3 orang pengelolanya itu ya mereka itu punya muatan politik yang sangat kental. Hasan Roslani walaupun dia sebagai seorang pengusaha dan juga dia mempunyai perusahaan investasi, itu kan dia sekarang merangkap menjadi Menteri Investasi. Meskipun kata Roslani ini tidak akan mengganggu kinerjanya, karena ini katanya kan kira-kira samalah ya, ini akan mengalir samalah soal investasi dan pengelolaan investasi itu. Tetapi harus dicatat dia adalah ketua tim ses dari Prabowo Gibran. Doni Eskaryo ini dia Wakil Menteri Negara BUMN, dan saya baca itu dia adalah paman Nagita, istri dari Raffi Ahmad. Dan dia ini juga katanya sebagai partner bisnis dari Raffi Ahmad, karena dia ini sebelum di pemerintahan dia adalah seorang profesional yang ini tadinya dia bekerja di lingkungan perusahaan pengusaha Khairul Tanjung, dan kemudian dia juga pernah jadi komisaris di PT Garuda Indonesia. Sementara Pandu Sahrir ini dia profesional pengusaha, dia sebelumnya menjadi wakil direktur utama PT Toba, ini perusahaan milik ini ada Menteri Investasi di masa Pak Jokowi yakni Luhut Panjaitan, karena sekaligus dia ini kan adalah keponakan dari Luhut Panjaitan. Jadi walaupun dia juga pebisnis, tapi ini kan lingkungannya lingkungan politik ya gitu. Tapi ini menurut Rektor Universitas Paramadina yang kita kenal sebagai juga ekonom, Profesor Didi Rahbini, kalau masih terjadi juga korupsi, padahal sudah diawasi oleh dua orang mantan presiden dan 1 perdana menteri, itu kata dia masih keterlaluan. Tapi mengingat kasus-kasus serupa ya, serupa terjadi di luar negeri seperti tetangga kita di Malaysia dan juga di Indonesia, itu meskipun saya sebut tadi angkanya tentu tidak sebesar yang ada di Danantara itu, tapi banyak kasus ini, mulai skandal di Taspen, Jiwasraya dan Asabri itu pernah terjadi di Indonesia. Jadi memang lembaga semacam ini tidak bisa kalau dikelola secara tertutup, apalagi nggak tersentuh oleh audit oleh lembaga seperti BPK gitu ya.
Karena ya kalau itu tidak terjadi sangat rawan dan itu yang dipertaruhkan. Bagaimanapun juga meskipun sekali lagi itu harta kekayaan dari BUMN itu sudah dipisahkan dari keuangan negara, tapi tetap saja itu uang dari rakyat yang dikelola melalui BUMN. Dan kalau kemudian terjadi korupsi seperti misalnya skandal seperti yang terjadi di Malaysia, kita tidak bisa membayangkan seperti apa jadinya. Indonesia kan dalam soal korupsi itu termasuk negara yang juara, dan itu kan tercermin dari indeks persepsi korupsi di kita yang masih sangat tinggi. Saya Hersubun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.